Taklim kita tutup. Taklim kita masalah korelasi puasa dengan sholat. Di terakhir kita sudah masuk bab 3. Insya Allah bermanfaat pemahaman terkait ibadah kita yang paling krusial, yaitu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Berdoa kita lurus niat ridha Allah. Sama-sama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diikuti ilaha diniyah asyolihi wa ilaha tutil nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Kadik hadatina pasang niat. Wabil khusus ilarwi juriyatihi wa khususan ilarwi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina lal Islam wa amitna la sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut.
Allahumma hawin alaina bisarakatil maut. Wa najata minan nari wal afa indal hisab. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi hari ini. Subhanaka ilma lana ilama alam tanah inaka alimul hakim. Bisari-sari wa yasiri amri wa quluda tamilisani ya qawli. Tidak lupa selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita tentunya Nabi besar Muhammad SAW berserta para sahabatnya, pengikutnya sampai akhirul zaman. Wajali wajirom in ali Rabbana amrina miladun ka arahmah wahai lana min amrina rasyada. Rabbana laludrika qulubana pada ilhaitana wa hablana min ladunka arahmah innaka antal wahhab. Ikroman wa tadiman para jamaah hadirin ulama al-qurama wa masaikan al-aija wa bi muqaddimah murabih dan mahat asyatid al-fatat tentunya guru tikto wabil qadilah ikhwan akhwat yang andung talimi wabadu. Kita bahas kemarin sudah kita bahas sampai titik silaturahim. Jadi hari ini penting kita sadari yang paling penting dari sebuah amal, kita sudah melakukan amal. Puasa, sholat, sedekah, zakat. Yang paling pentingnya adalah dari sebuah amal itu adalah bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Itu yang paling penting kan? Ya. Jangan sampai kita banyak melakukan amal hanya untuk penilaian dari makhluk. Tapi hati kita lupa pada Allah. Jadi kalau ditanya apa sih penting dari amal? Supaya diterima sama Allah. Acuhan yang lain. Ya. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari kegiatan silaturahim. Akses amal itu bukan hablum minallah aja, pasti terkait juga dengan hablum minanas kan, kepada manusia, yaitu silaturahim. Bisa dengan saling berkunjung, memberi hadiah, aktivitas lainnya, silaturahim. Ini terkait dengan fitrah kita setelah melakukan puasa Ramadan. Silaturahim yang baik dilakukan dengan penuh kasih sayang tentunya. Lembut, berseri wajah kita, saling memuliakan, itu yang paling penting. Banyak keuntungan yang bisa kita raih dengan silaturahim. Jadi silaturahim bisa menyebabkan seorang masuk surga loh. Dan terus bisa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Itu silaturahim. Kalau kita berbuat baik saja kepada makhluk, ya, enggak manusia aja, seperti binatang, itu sangat pasti ada hubungan dengan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah hidup begitu. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda begini, memerintahkan umatnya untuk menyambung silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah tali silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Atau kalau tidak bisa, diam. Hadis riwayat Bukhari kan? Nah, itu silaturahim. Ya. Pertama, yang perlu kita pahami dalam konteks silaturahim sering jadi benturan ya. Yang pertama yang perlu nasihati setelah kita puasa Ramadan, hadapi perbedaan dengan tepat. Itu kecerdasan. Perbedaan itu selalu ada kan? Nah, lihat persamaan atas perbedaan tersebut. Itu kuncinya. Orang yang kunut dengan yang tidak kunut, beda atau sama? Beda ya. Setelah subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Beda kan? Nah, tapi kesamaannya apa kira-kira Pak? Berbeda.
Betul, betul. Jawabannya. Sama-sama sholat. Nah, karena orang yang kunut ada sandaran dalilnya, orang yang tidak kunut pun ada sandaran dalilnya. Iya kan? Nah, sholat tarawih yang 11 rakaat dengan 23 sama beda. Beda kan? Nah, tapi dia kan sama-sama tarawih. Jadi sekali lagi dong nasihatin dalam kondisi yang serba medsos ini, komen, like, share, ya kan gitu ya. Yang perlu kita ini kan persamaannya Pak, jangan perbedaannya. Nah, apalagi hukum nasihat. Konteksnya gitu dulu. Jelas silaturahim itu mesti berilmu kita ya. Nah, jangan menyalahkan satu sama lain karena kita menyalahkan yang lainnya, menjalankan yang lainnya, dua-duanya punya dalil kan? Pasti ya ada alasan. Nah, kita seharusnya tahu dalil. Dituntut seorang ulama, orang yang berilmu itu, dalilnya jangan satu. Mana dalil tidak kunut? Mana dalil kunut? Mana dalil yang 11 rakaat, salat tarawih, mana yang 23 rakaat. Dipelajari, itu tuntutan seorang ulama. Karena jika melakukan segala sesuatu harus tahu ilmunya kan, gitu kan. Ya. Itu yang pertama konteks silaturahim. Yang kedua, ini jangan lupa ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini terkait adab sebetulnya dalam konteks menyambung silaturahim. Suatu bangunan terdiri dari banyak bahan yang sesuai dengan fungsinya kan? Ya enggak? Ya kalau misalnya kita ngecor, besinya ditaruh di luar, enggak ditaruh pada tempatnya ya. Sama dengan gitu Pak. Untuk diakui tidak perlu kelihatan. Sama ya Pak? Untuk kita dihargai enggak perlu kelihatan. Jangan sakit hati kalau orang enggak nge-like lah. Udah paham ya? Nah, jangan sakit hati dulu. Karena kita kan perlu proses. Gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya. Untuk diakui itu tidak perlu kelihatan dulu. Ya. Masing-masing organ bekerja dan tidak saling menonjolkan diri. Setuju? Setuju ya? Nah, jadi. Aduh, kok pedih gini ngajinya? Enggak ya? Enggak ya. Semasa pikul erot boleh. Ya, boleh ya. Ketiga, jangan remehkan orang lain karena sejatinya setiap orang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Sepakat? Sepakat? Halo? Mau subscriber kita banyak. Jangan diremehkan dulu yang lain. Ya. Kok kesana ngajinya? Kayaknya ada yang kesana ya. Gitu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa meremehkan orang lain sementara kita sendiri tidak bisa apa-apa tanpa jasa bantuan orang lain. Gitu. Gampang aja kaji ini. Ya. Karena ciri orang sombong itu kan mendustakan kebenaran, meremehkan orang lain. Itu ciri orang sombong. Keempat, masih terkait silaturahim dulu yang penting ya. Nah. Jangan berlaku keras kepala, bukan kepala ya, kepada orang lain dan jangan menjadi pemarah gitu. Tidak ada keuntungan dari berlaku keras kepada orang lain. Buat apa kita marah? Buat apa sih? Yang capek kita kok Pak. Ya. Karena ketika kita marah kepada orang lain, kita akan memberikan bekas kepada orang itu. Setuju Pak? Akan ada bekas. Kalau luka bisa sembuh Pak. Paling tandanya ya. Tapi kalau marah, itu bekasnya di dalam. Enggak kelihatan tandanya, tapi pedihnya luar biasa. Nah, karena menjadi pemaaf itu lebih baik, Masya Allah. Pengen kuat jadi pemaaf, tolong baca ya, Ali Imran 185. Tolong dibaca, Ikhwan, kita sadari dulu. Kaitannya ke sini, untuk loncatkan ke atas, makna ayatnya beda. Nah, ya, dibaca dulu Pak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apa sih kaitannya dengan tadi? Itu terkait silaturahim. Silaturahim itu panjang umur, Pak. Ya. Nantinya panjang umur. Jadi karena ini ada permintaan, talim kita space-nya diperpendek ya, 30 menit, jadi langsung untuk naikkan ke atas gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, tapi ini kalau nanti dijelaskan nanti ada nyambungnya ke sana. Ya. Yang namanya zikrul maut, apa artinya zikrul maut? Nggak mati. Halo, nah, interaksi supaya gampang. Zikrul maut, jangan zikrullah dulu. Zikir ingat, maut mati. Arti zikrul maut ingat mati, ibadah bukan? Ada hadisnya. Jangan dibuat ngeri lah, zikrul maut. Waduh, kok zikir mati gitu ya. Nah, itu ya, zikrul maut itu ingat mati. Ya. Orang yang cerdas, iya kan? Artinya mengingat mati. Sekarang pertanyaannya, zikrul nafas, artinya ingat ango, benar kan? Ada ajaran Islam mengingat nafas, iya kan? Itu tahapannya. Jadi kalau kita naik ke Al-Anfas, itu awal pertamanya yang mesti kita pahami secara konteks syariat adalah ingat mati. Baru ingat nafas. Ya. Ketiga baru kita paham zikrullah. Itu tahapan makomatnya. Ingat Allah. Jadi zikrul maut, zikrul nafas, zikrullah. Betul kan? Zikir Allah. Konteks ketiga ini hano. Tidak jahar. Ingat mati keras jahar kan nggak mungkin, Pak. Ya, ingat napas nggak bisa ngomong, Pak. Zikrullah nggak boleh jahar, berbisik. Berbisik. Jadi ada berapa? 3. Jadi pengen panjang umur, Pak. Ini terkait silaturahim. Ingat zikrul maut, ingat zikir napas, ingat zikrullah. Prakteknya, kalau zikir mati prakteknya Pak, amalnya kira-kira apa, Pak? Mengamati orang mati. Sering, itu prakteknya agak berat. Nah, gimana pas orang mau mati atau ke kuburan, amati. Bila perlu masuk ke liang lahat. Nah, sekarang kalau zikir napas, mengamati napasku. Ingat napas, ini tarik, ini buang, itu karit marah.
Iya kan? Nah, jadi zikrul maut dan zikrul nafas adalah jalan tahapan yang bisa digunakan untuk bisa mengingat Allah. Salah satu jalan. Itu adanya di Tarekat, Pak, amalannya. Tapi amalan praktek langsungnya, itu makanya kalau ekstrim, Pak, ya. Kalau dia sudah pada puncak zikir nafas, dia dikubur. Dikubur, Pak. Tapi ini terkait dengan kekuatan akidah. Nah, ada amalan berapa kali dia mesti melakukan riyadoh, betul-betul mengamalkan, memandikan mayat. Berat amalannya. Itu bisa ngukur orang-orang yang sungguh peka dalam perkara ini. Ya. Itu metode sebetulnya, tapi karena ekstrim, anu nggak mau jabarkan selebih dalam. Itu wilayahnya beda. Ya. Jadi sudah jelas, zikir maut, zikir nafas merupakan jalan yang bisa digunakan untuk bisa mengingat Allah. Yakin nggak? Kan ada di hadis, ingat mati, ingat hidup, nafas kan wakilannya. Nah, tuh. Maka bisa ingat Allah, ya kan? Nah, jadi zikir kepada Allah dengan cara membangun keyakinan ihsan nanti. Jadi makomatnya 3, Pak. Pertama apa? Sebelum ihsan, ke bawahnya. Di bawah itu apa, Pak? Islam, iman, ihsan. Ya. Nah. Arti kata kalau kita zikir dengan Allah dengan metode zikrul maut di awalinya, maka kita akan mengerti perkara ihsan. Nah, pertanyaan lebih jelasnya dari ini. Ihsan itu makna setelah melakukan zikir kepada Allah, ujungnya apa? Diamati Allah. Bukan melihat Allah. Diamati Allah. Jadi kalau ditanya ihsan itu apa? Diamati Allah. Ya. Ternyata dalam proses bernapas yang paling nikmat adalah saat apa, Pak? Bapak napas. Yang paling nikmat saat apa, Pak? Saat narik, saat nahan, atau saat buang? Interaksi aja. Bapak napas. Masuk kan? Diam. Atau buang? Buang. Kalau pengen lapang dadamu, kalau ingin panjang umurmu, ya udah, yang nyimpen punya kita bila perlu, yang paling dikasih sayangi misalnya istri muda atau istri tua, buang aja. Harta, mobil, buang aja gitu. Itu makna konsep biasanya. Jangan terlalu padat. Melepaskan. Ya. Sedekahkan. Duduk nggak, Pak? Oh, ini kan koleksi. Waduh. Susah itu. Itu kaitannya dengan ajaran konsep tadi. Ya, setuju ya? Jadi yang paling nikmat apa, Pak? Narik napas. Salah, melepaskan. Ya, ya. Bahasa mudanya mengembuskan napas ya. Setelah lapang nggak, Pak? Lapang ya. Ada nggak bisa loh ke titik itu loh. Corona itu nyerangnya di situ loh. Ya. Maka zikrul mengembuskan napas, kan gitu. Zikrul kan ingat. Nah, adalah cara yang paling keren untuk lebih bisa mengingat Allah. Dan ternyata zikrul mengembuskan napas terakhir itu puncak batas yang disebut zikrul maut. Kan kita ada batasan napas. Itu disebut zikrul maut, puncak terakhir. Cara menuju ketiadaan sehingga kesadaran yang ada hanyalah tentang yang ada. Bahasanya begitu di makrifat. Menyadari yang ada itu harus dengan puncak terakhir ketiadaan. Nah, itu sebabnya zikrul maut bukan hanya sekedar mengingat kematian saja. Ya. Tapi zikrul maut adalah lahirnya kesadaran. Kalau Bapak ingat masalah zikir maut, ingat mati,
ngantar orang, kita akan mati. Nah, maka akan naik tingkat kesadaran kita kepada Allah. Bapak-bapak sering sadar kan, kalau misalnya udah mabuk nih Pak, ada yang mati, nih Pak ya, bisa sadar nggak Pak? Itu dakwah paling keren. Jadi saranan doang, kalau bapak-bapak punya anak yang udah dewasa, mati saudara kita, mama kita, anak kita suruh terjun Pak ke dalam lahat tuh, karena kesadarannya akan tinggi di situ, merasakan, memegangnya, betul kan? Itu ajaran yang paling luar biasa Pak. Tarbiyah paling tinggi. Jadi kalau ditanya zikrul maut, ingat mati adalah menaikkan tingkat kesadaran kita. Setuju nggak tuh? Ya, kesadaran sulit Pak, kalau hanya dipahami dengan konteks tarbiyah, dakwah, nasihat. Sulit nggak Pak? Sulit ya? Orang sekarang keren-keren loh Pak. Pertanyaannya sekarang kan orang sekarang itu jeleknya pede. Pede tuh. PD percaya diri. Konteks Islam zaman modern sering menaikkan motivasi pada percaya diri. Jangan memble, harus begini. Islam tidak mengajarkan percaya diri. Islam mengajari kesadaran. Jadi percaya diri itu sebetulnya supaya kita bisa menyadari. Insya Allah besok tuh kaji. Tapi kan ini terkait dengan ini membahas. Apa sih perbedaan kesadaran dengan PD, percaya diri, itu harus perlu. Itu setelah amalan-amalan melakukan riyadhah penyucian, supaya naik kesadaran kita. Kemudian sholat kita sadar. Ingat, nafi dengan sadar ada kaitannya loh. Titik puncak kesadar itu menafikan atribut. Kan gitu? Ya, supaya naik kesadaran itu. Makanya alam bawah sadar itu berat kali Pak, kalau tertutup dengan keadaan-keadaan diri, baik jiwa maupun indrawi. Zikrul maut bukan hanya sekedar mengingat kematian saja, tapi zikrul maut adalah lahirnya kesadaran bahwa benda-benda fisik kita, panca indera kita, pikiran, perasaan kita, kejiwaan kita, bahkan keyakinan, keimanan kita sedang diamati dan diawasi oleh interaksi. Oleh siapa? Oleh kematian bro. Itu kesadaran. Kalau oleh Allah, akidah. Sampai Pak? Bapak punya mata. Ya, Bapak punya telinga, punya perasaan. Diamati oleh siapa itu semua? Oleh kematian. Kalau oleh Allah itu akidah. Tapi kalau oleh kematian timbul kesadaran di diri. Sepakat? Pusing dong ngaji? Enggak. Enggak ya? Psikologi? Enggak. Ya. Nah, jadi Bapak jadi gini. Hati-hati nih, tangan kita sedang diamati oleh bakal tidak ada nih, bakal hancur oleh kematian. Betul? Maka kita akan naik, timbul kesadaran spiritual kita. Jangan dulu naik level kepada Allah. Kalau level ke Allah itu udah Quran. Berat, ya. Nah, pertanyaannya sampai di sini kira-kira paham kaji ini? Paham ya? Nah. Jadi kita diawasi semua benda-benda fisik kita itu oleh, kalau mobil, oleh kehancuran. Ya, rusak. Rusak. Kematian adalah ketiadaan. Setuju? Untuk siapa? Untuk fisik. Kematian itu sebabnya bukanlah objek bagi napas kita. Bukan. Bukan objek. Tapi kematian itu adalah subjeknya. Pusing dong. Benar kan itu ngomongnya ya. Justru benda-benda fisik kita, panca indera kita, pikiran kita, perasaan, keyakinan, keimanan kita adalah objeknya. Bukan sekedar kita yang mengingat kematian, tapi kematianlah yang selalu mengingatkan kita.
Jangan dibalik. Ayolah kita perbanyak zikir ya. Nah, itu. Zikir ada 3. Zikrul maut, zikrul nafas, zikrullah. Konteksnya beda. Zikrul maut terjadi manakala kita sudah siap mati. Ya, itu hakikatnya. Dan menerima bahwa kita bisa mati kapan saja dan di mana saja sesuai kehendak Allah. Setuju? Setuju. Itu sudah siap mati. Bapak-bapak besok nggak tahu kan? Kapan saja, di mana saja bisa mati. Berarti bapak-bapak sudah siap mati. Setuju? Setuju. Selama kita masih menolak kematian, seolah-olah nggak mati, walaupun kita tahu pasti mati, maka kita akan hidup dengan penuh gelisah. Ya. Gelisah. Jadi zikrul maut adalah cara yang paling praktis. Sering ingat mati, sering main di tunggul hitam, streaming tunggul hitam gitu, Pak. Ya, jangan ngelihat makhluknya, gitu ya. Kita bakal kayak gitu ya. Itu ingat mati. Yang paling praktis, Pak, itu. Zikrul maut itu dilakukan untuk menjadi tenang dan tiada. Dan dengan menjadi tiada, maka kita akan lebih mudah diarahkan, diberi hidayah, digerakkan menuju ke adanya Allah. Tuh. Makanya ada konsep disebut nafi isbat. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan ya. Inti dari zikrul maut adalah menghembuskan napas terakhir alias melepaskan nyawa. Ya, kan gitu. Setuju nggak tuh? Setuju. Nah, untuk memperoleh kenikmatan dalam proses melepaskan nyawa, gimana dong? Ini yang penting. Bahasanya kematian yang husnul khotimah, kan gitu. Kok ini kajian doang katanya. Anda ini dulu, karena makomat pertama kan zikrul maut. Nah, maka selagi kita masih hidup, lakukan terus latihan melepas berbagai hal yang kita cintai. Bapak-bapak, napas paling enak gimana, Pak? Melepaskan, menghambui napas. Tarik, membaban, simpan, menekan, melepaskan, menenangkan. Alhamdulillah. Ada alhamdulillah narik napas? Gak ada, bro. Maka kalau ingin tenang, lepaskan pacar itu. Lepaskan harta itu. Lepaskan masalah itu. Kan gitu. Konsepnya dari tubuh. Itu zikrul maut. Main di kuburan. Kita akan begitu. Ngapain tuh jadi masalah? Itu konsep tenang. Kok gini ngajinya memang kayak gitu. Kalau kita ingin husnul khotimah, ya kayak gitu. Bisa mulai besok, pengen tenang, hidup tidak ada masalah, lapang dada, lepaskan berbagai hal yang paling kita cintai. Dong, kita lepaskan aja istri kita dong. Enggak begitu maksudnya. Bukan gitu. Udah sampai? Ya. Yang paling kita cintai. Dengan cara apa? Ayo tanya, dengan caranya apa? Allah ngasih tuh caranya. Berpuasa sebulan penuh 30 hari. Iya kan? Itu korelasi antara puasa dengan sholat. Setuju nggak? Kan dikasih cara, kalau bapak-bapak caranya langsung misalnya ekstrim, kata ajaran Anduang katanya, untuk lapang, tenang, dada, lepaskan yang kamu cintai katanya. Istri diceraiin, ya. Mobil dijual, enggak begitu, suruh puasa. Jadi nggak ada akses pas kita puasa, kan kita nggak boleh makan yang kita punya. Bila perlu nggak boleh naik mobil loh Pak, mobil juga suruh puasa.
Gimana nih ngaji nih? Menahan kan? Tahan saum. Ditahan, disaumi. Insya Allah kita ngerti. Itu sama dengan dilepaskan, tidak permanen memang. Nothing kajinya. Apa? Nothing. Jadi sebelum kita sampai ke puncak, melepaskan. Melepaskan yang sangat kita cintai, yang kita sebut sebagai nyawa kita, itu yang paling tinggi. Ya. Maka kita perlu berproses terhadap bertahap. Prosesnya dilatih bertahap. Kalau orang udah latihan, maka kita ahli nanti. Waktu kita dicabut nyawa udah ahli. Enggak kacau bener. Bertahap. Caranya diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan berupa riyadoh. Latihan untuk kita bisa dicabut angok. Pertama lepaskan dulu, tahan dulu, makan dan minum. Orang mati kan nggak makan nggak minum, Pak. Jadi puasa Ramadan itu hakikinya adalah belajar kita mati. Iya kan? Sudah itu latihan nggak marah. Karena ada orang yang mati bacarui, Pak. Betul kan? Sudah itu tidak melakukan maksiat. Ya batal puasa melakukan maksiat. Iya kan? Karena nggak ada mayat yang bisa maksiat, Pak. Ya, betul. Dan tidak berhubungan. Walaupun muhrim. Tapi itu dibatasi waktunya karena latihan kan. Dibatasin nggak Pak? Karena kita masih hidup, tentunya ada batas menahannya. Kalau Allah berkehendak puasa, kamu 30 hari berbuka nanti Idul Fitri. Udah nggak hidup semuanya Pak. Nah itu mati bener. Itu latihan, bukti latihan. Makanya jangan disalahin. Puasa itu adalah riyadoh menuju jalan kematian, bener nggak? Itu. Latihan melepaskan, batas menahannya ada, karena itulah latihan. Nah, dan mengendalikan hanya sampai azan maghrib. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan saum qiyam. Boleh makan, tapi sedikit. Saum qiyam itu sholat malam. Iya kan? Paling inti sebenarnya tidak boleh melakukan maksiat di sana Pak. Total. Karena di situ sholat malam, ibadah sholat malam. Dalam proses bernapas kembali lagi ke laptop, begitu laptop. Kembali ke laptop ya. Maka proses menahan yang terlalu lama adalah penyiksaan. Nyiksa enggak? Kalau manusia batas tahannya laki-laki 27. Betul. Kalau sudah lewat 34 Pak. Astagfirullahaladzim. Segera buka. Karena batasnya 27. Kalau lewat 34, jolim sama badan, marah Allah. Kan susah. Jadi nggak ada alasan jomblo. Kita udah belajar puasa loh. Nggak enak aja nih, nggak. Pembahasannya memang gitu ya. Jadi dalam proses bernapas, maka proses menahan yang terlalu lama adalah penyiksaan alias penderitaan. Dijamin deh kalau umurnya 32 menderita ente. Bantal bisa jadi pacar loh. Penderitaan tuh. Dengan melepaskan berbagai beban hidup kita, maka dada kita pun bisa lapang. Kita pun hidup akan semakin lapang, hati semakin tenang, sehingga peluang mendapatkan kematian husnul khotimah semakin besar. Di antara riyadoh latihan, wabil khusus pada bulan puasa, itu ada contoh latihan melepaskan, yaitu dengan materi. Dengan apa Pak? Selain kita menahan makan minum, sedekah. Betul kan? Kok bulan puasa nggak mau sedekah ya? Iya kan? Kan itu melepaskan.
Melepaskan harta kita sedekahkan. Ya. Sudah itu memaafkan, tidak ditahan. Kalau kita mengambil hikmah dari setiap kegagalan, mencintai, sholat, berikhtiar, sudah itu kita lakukan. Ya. Pertanyaannya, sudah nggak itu kita lakukan? Setelah kita Ramadan ini. Kalau belum, jangan mengeluh. Kalau kehidupan kita terus-menerus dikasih masalah. Terlalu padat tubuh kita dengan yang kita senangi dan kita cintai. Itu sebabnya kenapa doa kita nggak pernah dikabulkan. Kalau perkara doa, penjelasannya begini ya, ilmunya gini, ilmunya pendek-pendek aja. Ini ada hubungan antara saldo pahala dan dosa. Saldo pahala dan dosa. Kalau kita memohon kepada Allah, sulit dikabulkan terkait dengan saldo pahala dan dosa. Setuju nggak nih? Kita contohkan yang paling mudah karena ini paling gampang aja ya. Karena iktibarnya gini. Hanya Allah yang paling tahu nih dan paling paham apa yang kita butuhkan. Jika kita sudah dianggap oleh Allah pantas dan layak untuk mendapatkan apa yang kita perlukan, maka Dia Allah tentunya akan mencairkan kebutuhan kita tersebut. Setuju? Setuju ya? Setuju. Ikhwan ya rahimakumullah. Jika kita merasa permohonan kita kepada Allah belum dikabulkan, maka terimalah diri kita apa adanya. Lalu maafkanlah. Itu rahasianya. Ya. Semuanya sudah itu maafkan. Kemudian lapangkanlah dadanya. Dada kita, Pak. Ya. Kenapa permohonan kita seolah-olah belum dikabulkannya? Dan kasih sedikit pemahaman. Kenapa? Kira-kira iktibar maknanya begini bahasanya. Kan gini, kok saya kayaknya udah bener deh doanya, ikhtiarnya. Kok nggak juga dikabulkan? Ya, sering kesal kita kan? Ya, iktibarnya gini nih, iktibarnya. Mau nih? Mau ya? Kalau kita mengambil uang di sebuah anjungan tunai mandiri automatic teller machine, ATM. Gitu aja. Gampang kan? Riba dong, enggak supaya ngerti. Supaya ngerti, gitu kan? Lalu uangnya tidak mau keluar. Kira-kira masalahnya apa? Bantu dong. Halo? Doa gitu tuh. Kita kan penyakal nih. Iktibarnya. Lalu uangnya nggak keluar. Kira-kira apa masalahnya? Ada berapa kira-kira masalahnya? Ngopi dulu. Kita mohon sama Allah, nggak dikabulkan. Contohnya ini, betul, sama dengan ini. Betul, Pak. Kalau kita nyolok ATM set, nggak keluar uangnya. Kira-kira masalahnya apa? Kan itu. Uangnya nggak mau keluar, bingung nih. Ada beberapa kemungkinan. Satu, pertama karena mesin ATM rusak gitu dulu, bro. Bisa kan? Kita kan sering berdalih, oh saldo gua ada nih, ATM-nya rusak. Bisa keluar nggak uangnya? Enggak, ya. Ada ikhtiar cari ATM yang nggak rusak kan gitu kan? Betul kan? Nah, yang kedua kira-kira apa? Karena memang nggak ada saldonya, iya kan? Nah, atau saldonya nggak cukup. Gini, kalau kita berdoa meminta kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, tapi permintaan kita tidak dikeluarkan, maka bisa jadi saldo amal kita masih kurang. Demi Allah tuh benar tuh. Benar tuh. Jangan dulu lawan guru lah. Saya udah gini, wah kacau ini.
Maka jawabnya pakai iktibar. Sehingga kita kan nggak layak mendapatkan apa yang kita inginkan kan. Saldo amal kita kurang. Kira-kira logikanya begitu deh. Kalau permohonan doa kita belum dikabul karena otak hati kita yang rusak, ATM-nya rusak Pak. Bisa keluar juga nggak? Enggak. Itu mesinnya rusak. Karena saldonya bisa nol loh. Alias banyak dosa. Ya. Nah. Atau saldo kita belum mencukupi. Atau bisa juga. Kira-kira satu lagi apa Pak? Udah colok ATM nggak keluar. Tadi udah selesai. ATM nggak rusak. Saldo penuh. Enggak juga keluar. Udah selesai itu jawab sendiri. Jawab sendiri. Ini yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Kita punya masalah dengan pihak bank. Benar nggak? Jangan ada masalah dengan Allah. Setuju? Apa sih kira-kira masalah dengan Allah? Banyak. Nyalain Allah lah, ini loh. Jangan deh Pak. Tolong, agama ini penting. Jangan ya. Itu kadang-kadang tersembunyi di hati kita ya. Tuntutan keadilan Allah itu luar biasa Pak ya. Jadi kalau ada masalah dengan pihak bank yang belum tuntas, rekening kita namanya diblokir walaupun ada saldonya. Ingat ikhwan, segala sesuatu itu ada perhitungannya. Itu kata hadis, ada keseimbangannya. Itu kata Quran. Betul nggak? Ada pakai logika, walaupun 2 tambah 2 itu apa mau Allah kan? Betul kan? Spiritualnya begitu. Nah, kalau dulu kita menanam atau menabung kebaikan, maka saldo amal kita pasti banyak. Wajar kan jika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, permintaan kita pun kadangkala langsung dikabul sama Allah. Hasilnya pun berkah. Udah, jadi kita nabung amal Pak. Udah, berlebih apa kita? Duit kita, berlebih baju koko kita, berlebih pacar kita, kasihin. Sama yang jomblo-jomblo, kasihin. Nabung amal Pak. Kalau kita menolong orang, maka kita akan ditolong Allah. Sama itu. Insya Allah berkah. Udah paham ya Iwan ya? Udah selesai tuh. Kalau ada yang nanya, kenapa doa kita dikabulkan? Ente enggak gitu aja lah. Gitu aja lah. Ini ATM ada contohnya kan? Gitu. Dalam satu sisi kita bisa mengatakan bahwa kehidupan ini adalah setelah paham itu. Apa Pak kehidupan ini? Transaksi jual beli. Bisa? Bisa. Sama, agak ekstrim bahasanya ya. Tapi memang betul begitu. Transaksi jual beli. Ini yang nggak enak ya. Pulsa habis. Ya. Laptop beli. Buat YouTube, ngelik pelit. Subscriber pelit. Kasihan banget, padahal nggak gratis pula dia. Ada hak perbandingan di situ loh. Ini pas Sabikul Kairat, tadi dijatuhin, sekarang dimenangin dah. Gitu. Gitu ya. Jangan pelit dong, itu ibadah loh. Lah zaman modern bikin ketahuan loh. Iya. Ini orang pelit banget sih ya. Udah capek kita berbusa begadang berapa jam nungguin ya. Kameramen kita ada itu sampai nangis-nangis ya. Masya Allah. Gitu ya. Itu kira-kira. Terpaksa nunggu sampein dulu ya. Ya jangan pelit deh. Ya. Jadi sudah jelas transaksi jual beli loh. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu sebagai amanah dan hadiah dari Allah disebut hidayah untuk kita, maka kita harus banyak menabung amal di kehidupan kita. Setuju ya? Menabung amal kan nggak mutlak materi aja ya. Perbanyaklah saldo tabungan kita, semakin banyak perbuatan baik kita kepada sesama, kepada alam, kepada binatang sekalipun, maka semakin banyak saldo tabungan di
dunia ini. Untuk kita. Di akhirat juga. Itu sebabnya kita harus banyak beramal kebaikan, menebar manfaat dimanapun kita berada. Tolong perhatikan sabda Rasulullah. Perbaikilah amalmu. Niscaya doamu dikabulkan. Hadis riwayat Tabrani. Pendek, padat hadis itu. Itu yang dijelaskan tadi. Ya kan? Hadis ini sahih. Dengan demikian semakin banyak amal kita, maka semakin banyak pula saldo tabungan kita untuk bisa dicairkan kapan saja waktu kita memohon. Sepakat? Sepakat. Nah, itu sebabnya doa-doa kita akan jauh lebih mudah dikabulkan oleh Allah karena memang kita sudah dianggap layak oleh Allah. Nah, kalau kita ingin mengubah nasib kita sendiri, maka perbaikilah kualitas amal kita. Jangan puasa tapi enggak sedekah, jangan hanya empati tapi kita tidak turut makan dengan anak yatim. Ya, insya Allah Pak, itu kualitas ibadah amal kita sudah bagus. Dan insya Allah Pak, Bapak berdoa dikabul tuh. Jadi enggak perlu karomah-karomahan deh. Ya, ya, nah, itu ya. Jadi perbaiki kualitas amal kita terus menerus dalam kehidupan sekarang. Dengan kata lain, perlayaklah diri kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dan harapkan. Bukan hanya sekedar berdoa, tanpa diiringi aksi. Bukan hanya sekedar rajin ke ATM, tapi nggak pernah nambah saldo tabungan. Kacau itu. Iya kan? Iya. Udah nanti pas andung ngaji, doa makbul baru kita datang ya. Nggak ngikutinnya kacau ini, nggak saldo tabungan nggak dibambang. Itu kaji dan kelama di awak nak. Ini ya. Karjo ringan, ya. Gaji ingin gadang. Itu orang Sunda. Jadi antara doa dan dosa dan saldo pahala kita udah paham. Hanya Allah yang paling paham apa yang kita butuhkan. Jika kita sudah dianggap Allah pantas dan layak untuk mendapatkan apa yang kita perlukan, maka Dia tentunya akan mencairkan kebutuhan kita tersebut. Udah jelas, ini penting, mesti kita pahami bersama-sama. Kenapa permohonan kita seolah-olah belum dikabulkan? Udah paham. Karena itu, sekarang larikan ke adabnya dalam kita berdoa. Berdoa mau dikabulkan masih ada kurang Pak. Ini udah saldo amal kita cukup. Udah paham ilmunya kan? Pasti ini kalau berdoa kita dikabulkan gitu kan? Nah. Adabnya kurang Pak dalam berdoa. Bisa hilang tuh. Bermasalah juga itu. Gini, bapak-bapak pergi ke bank. Ya, ke bank. Ada semua uang kita. Kurang aja. Aden paling tinggi berbang. Indak capek kaluan den lantiang dah. Baa kece orang tuh. Di Karajuan tak? Aco di Karajuan tak? Bisa terkendala. Itu adab namanya. Tuh, sekarang tanya. Aku udah sholat. Kurang ajar dah. Lain manusia. Betul. Perintah sholat itu perintahnya betul. Tapi caranya salah. Maka yang betul jadi salah. Itu adab. Nyinyir. Nggak mau tahu tua muda lah jahe masih jo nyinyir. Akan kacau kok. Apa penyelesaiannya? Andong lah mesti mengecek. Susah itu amal itu. Adab itu yang paling kabul. Dia tahu adab itu baru ilmu kan. Ya. Dia merasa beradab. Nah, ya merasa beradab. Tapi sebetulnya nggak ada adab. Yang paling penting adab itu bukan dia yang muda kok. Dia yang tua. Ya. Nah. Dalam adab berdoa, bermohon tentu ada adabnya. Jelas. Jika doa orang saling mencintai. Berdua. Dua orang yang saling mencintai. Lalu mereka berdekatan. Bahkan berpegangan tangan. Lalu mereka saling berbicara. Pasti deh. Walaupun itu dekat Pak. Suaranya berbisik. Kalau dia saling mencintai. Betul nggak? Suaranya pasti berbisik. Allah jauh dekat.
Ini adab dalam doa. Beda dengan zikir taklin ya. Tahara ya. Berbisik keluar, harus keluar Pak. Terdengar oleh telinga. Itu adab. Sebab berbisik adalah sebagai tanda apa Pak? Kedekatan. Tanda sang kekasih adalah spesial bagi diri kita. Gitu bro. Ya. Ada. Ngomong sama Allah ada adab nggak? Karena itu jika kita mengatakan sesuatu sambil berbisik penuh cinta, seolah-olah alam bawah sadar kita menyampaikan pesan ke bawah sadar kekasih kita, ini spesial, hanya kamu yang tahu. Spesial, hanya kamu yang tahu, hanya kamu yang mendengar. Ini hanya kita berdua, gitu. Subhanallah. Begitu spesial kan? Betul kan? Nah. Tapi jika dua orang sedang berdekatan lalu mereka saling berbicara dengan tinggi, woi gitunya. Gimana tuh? Kira-kira gimana tuh? Nasihatin langsung, woi gitunya. Gimana tuh? Ya, ada. Nadanya tinggi, keras, walaupun benar, maka hampir dipastikan apa Pak? Kondisi hati di antara mereka jauh. Cinta mereka sedang retak. Perasaan mereka sedang galau. Pasti pas ngomong orang galau itu keras. Kalau dicintai enggak. Gampang lihat galau itu. Kadang-kadang asesnya keluar juga Pak. Ya. Jauh di hati, ya, dekat di badan. Tapi kalau jauh di hati maka suaranya walaupun dekat, keras. Ya. Kecuali kalau telinganya bermasalah. Seperti yang duduk, torek. Ya. Gitu kan. Iya kan. Itu aja lah. Iya. Itu tetap dekat hati Pak ya. Karena torek ya harus keras. Nah, Allah jauh lebih dekat daripada diri kita sendiri. Percaya nggak tuh? Karena apa? Bahasa gini. Kalau bapak-bapak memahami Allah dalam konteks tempat, hati-hati Pak. Hati-hati ya. Ada satu makna yang lu sampaikan sampai puncak. Allah itu maha meliputi. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau Allah maha meliputi, di mana aja ada Allah kan? Iya kan? Allah sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Karena Allah maha meliputi, itu gampang. Allah berada di atas, Allah berada di bawah. Jangan khilafiyah. Maknanya harus sampai situ. Ya. Tanya Allah jauh lebih dekat daripada diri kita sendiri. Udah paham ya? Allah bahkan jauh lebih dekat daripada apapun yang kita anggap ada di dekat kita. Paham? Ya. Nah, itu sebabnya bila kita berbicara kepada Allah, ya kayak tadi. Kayak tadi. Dengan pacar kamu yang paling setia. Nggak perlu kita berteriak. Beda dengan talqin zikir. Hati-hati itu, talqin zikir itu bukan untuk Allah, memperbaiki karakter. Ada sandaran hadisnya, ada dalilnya. Ya. Ini doa, zikir kan doa juga Pak. Nah, ini sering jadi masalah. Kok zikir teriak-teriak ya? Karena nggak paham ilmu. Teriak-teriak itu untuk melepaskan kemelekatan kita. Ada energi. Beda dengan permohonan. Nah, harus berbisik, itu adabnya. Kenapa dah harus begitu? Karena Allah berfirman di Al-Araf surat 7 205. Tolong dibaca dulu supaya kita paham, Pak. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut.
dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Bu, tengok ya, coba. Yang kedua deh. Ayat 55-nya, baca. Sama, suratnya sama. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Gini, ada hadis terkait amanah. Ini untuk amanah. Amanah itu anak, istri, ya, ibu, bapak, ya. Kalau kita ngomong kalam doa, paham nggak? Ya, nggak bisa kita bentak. Kira-kira paham nggak? Itu bahaya. Itu terkait ke sana. Karena gini, istri kita itu bukan Allah, ciptaan Allah. Kalau kita membentak istri kita, kita sama juga membentak Allah. Ah, ini yang kurang orang sekarang. Betul kan? Jangan jolim. Bahaya mulut manusia itu. Ya. Kesaktian manusia itu pada ucapannya, Pak. Macan itu kalah, Pak, mau raungnya daripada omongan. Omongan manusia itu didengar. Kalah sama dua. Ya, hati-hati. Jadi jangan berisik. Berbisiklah, gitu lah. Berhenti menyalahkan, maksudnya gitu. Itu maksudnya. Berhenti menyalahkan. Maka penderitaan berhenti mendatangi kita. Oke? Oke? Pengen berhenti masalah? Berhenti menyalahkan. Walaupun kita memang merasa, oh dia salah. Apa sih susahnya? Buah menjadi manis karena pohonnya tumbuh. Setuju? Pohon bisa tumbuh karena tak pernah mengeluh. Setuju? Pohon ada ngeluh? Ngeluh kepanasan. Apalagi sampai menyalakan matahari. Nggak pernah tuh pohon jengkol nyalain matahari. Panas deh, panas. Nggak pernah. Nggak pernah tuh ngeluh kebasahan, kedinginan sampai nyalahin hujan. Nggak pernah pohon tuh. Tuh kan? Ah ya. Ya gitu aja bahasanya. Jangan dinyalahin. Siapapun yang hobi menyalahkan orang lain ketika di dalam kesulitan, maka ia akan semakin sulit. Tumbuh jiwanya sulit. Sulit menghasilkan buah kesusahan dalam kehidupannya. Enggak percaya, ya sudahlah. Itu Islam ajarannya. Ya, ini kan udah titik puncak kita dalam kehidupan ini. Iya kan? Ternyata itu persoalannya. Cari kambing hitam nyalain orang. Oh, nggak bisa Pak gitu. Selama kita tak berhenti menyalahkan orang lain, maka selama itulah penderitaan tak akan berhenti mendatangin kita. Demi Allah tuh benar tuh. Ternyata manusia itu mengkonsumsi oksigen bernapas sebanyak 10-20 kg sehari. Kesana larinya. Iya. Sehari itu 10-20 kg oksigen dalam angok. Sedangkan makan dan minum hanya 2 kg sampai 3 kg sehari. Kalau cangok 10 kg Pak, kambong baru. Nah, itu sebabnya kualitas bernapas lebih penting daripada memperbaiki kualitas makan minum kita. Oke? Kesedot tadi rokok. Ngaco. Mau macam itu. Mana penting? Kualitas ango atau kualitas makan? Kualitas ango. 13 jam Bapak nggak makan nggak mati. Ya. 4 jam Bapak nggak ango is dead. Tinggi mah. Datanya dia enggak. Itu makanya nung kaji napas. Jikrul maut.
Ternyata satu hari kita tidak makan, kita hidup. Satu hari tidak minum, kita bisa hidup. Satu hari kita nggak bernapas, udah pikir sendiri Pak. Gali tanah. Benar gak? Itu tinggi napas. Walaupun asupan makanan kita baik, toyib, halal. Tapi apabila cara bernapas kita buruk, gimana? Maka kesehatan kita sulit menjadi prima kan? Mudah lelah, dikunjungi berbagai penyakit. Pertanyaannya yang diserang oleh Bang Corona, nah, itu mana Pak? Angok intinya. Ternyata sangat banyak hikmah tentang kehidupan di balik cara bernapas. Bukan dilalaikan, nggak pernah dengar di Bang YouTube penuh tuh, di Mbah Google. Syariat angok kita nggak ada ya. Seperti hikmah tentang menahan, menolak, melekat, menerima, melepaskan, menyerahkan, itu napas. Tarik, simpan, tolak, tolak tuh. Waktu kita apa? Waktu kita wudhu, istinja, tolak kan? Buang, itu napas. Gimana mau keluar air? Kalau enggak dibantu dengan al-anfas, tolak. Jadi ada berapa hikmah napas itu? 1, menahan. 2, menolak. 3, melekat. 4, menerima. 5, melepaskan. 6, menyerahkan. Yang paling lapang dalam napas kita, menyerahkan. Itu paling tinggi. Setelah itu di bawahnya, melepaskan, tenang. Ini belum menunggu bahas lebih dalam. Karena ini lebih cenderung kepada amalan. Nafi isbat, simpan 3, keluar 2. Belum sampai kan itu kan? Nah insya Allah. Lafal sholat dengan segala derivasinya sebanyak 99 kali tarikan. Ada napasnya. Ada di Al-Quran tuh. Sementara kata sholat terulang sebanyak 67 kali. Cintai sholat. 67 kali, nggak percaya periksa. Tolaannya begitu di Al-Quran. Karenanya kata sholat dalam Al-Quran tidak sekedar bermakna sholat fardu 5 waktu aja. Kata sholat itu ditemukan pada ayat-ayat Al-Quran bermakna, pertama doa, betul? Kedua apa? Ampunan. Ketiga apa? Rahmat. Keempat, tempat ibadah. Kelima, Islam agama. Bacaan. Sholat umat terdahulu, itu makna sholat. Selain sholat fardu, Al-Quran juga menyebutkan jenis sholat lain seperti sholat lail, sholat jenazah, sholat bagi yang sakit, sholat Jumat, sholat kaus, sholat dalam perjalanan dan lainnya. Ya, sholat. Jadi yang namanya sholat itu rukun Islam kedua yang mengandung banyak faedah. Korelasinya dengan Ramadan ini kita tutup sekarang. Ya. Salah satu diantaranya adalah mengkokohkan relasi seorang hamba dengan Allah. Dikuatkan relasi kita, hamba kita sebagai hamba kepada Allah. Betul ya? Itu sholat. Nah, itu sebabnya ibadah sholat pertanda ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Rabb semesta alam. Karenanya sholat tidak sebatas ibadah wajib yang harus dilakukan seorang muslim. Tapi sholat memiliki makna mendalam dalam setiap gerakan dan bacaannya. Kemarin udah dibahas simbol-simbol gerakannya. Ya. Di mana dengan penghayatan mendalam akan berdampak kepada perilaku hidup kita seorang muslim selanjutnya setelah sholat. Perintah sholat lazimnya menggunakan lafaz agama apa? Dalam Quran. Yuqimu. Apa? Yuqimu. Segenap derivasinya sebagai pertanda bahwa sholat tidak sekedar dilaksanakan, ritual saja bukan, tetapi pelaksanaannya seoptimal, sesempurna mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak orang yang hanya menjadikan sekedar penggugur kewajiban, salah. Sudah sholat harus berakhlak sholat. Ya kan? Sehingga acap kali abai akan makna terdalam dari sholat itu sendiri. Yukimu, itu lanjut dari pintu sholat ke pintu sholat.
Sejatinya sholat dijadikan sebagai kebutuhan spiritual seorang hamba. Dengan begitu orang tidak sekedar melaksanakan sesuai ketentuan fikih, tetapi juga menghayati setiap bacaan, gerakan dalam sholat sehingga melahirkan kekhusyuan. Mengapa banyak orang yang rajin sholat, tetapi perbuatan dosanya pun tetap aja lancar dijalankan? Nah, tuh. Kenapa? Ini terjadi karena orang tersebut belum menghayati hakikat dari sholat itu sendiri, gitu deh bahasanya. Yang dilakukannya. Implikasi dari penghayatan akan isi sholat akan terkait dengan nilai manfaat yang akan diperoleh orang yang sholat, baik dalam sholat ataupun untuk dirinya maupun setelah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya indikator kesuksesan sholat dapat diukur setelah seorang hamba mengerjakan sholat, bukan waktu sholat. Indikasinya bisa dilihat. Penerapan makna sholat dalam keseharian. Gini, kalau orang itu langsung meledak marahnya Pak, dinasihati, bantah, maknanya apa Pak? Sholatnya enggak benar, ada masalah. Itu pasti. Yang ditakutkan enggak sholat nih. Nah, tuh. Jadi sifat ukrawinya harus kita pahami. Kebajikan yang memancar dari tutur laku orang yang sholat itulah yang lebih penting kita terapkan, kita tekankan. Jadi perintah sholat dalam Al-Quran sering disandingkan dengan perintah ibadah lainnya. Setuju nggak? Betul kan? Nah. Misal perintah berzakat harus, sholat pengen bagus buat karakter harus terkait dengan zakat. Sedekah, setuju? Setuju. Sudah itu apa Pak? Sabar kalau ada masalah. Ya. Berbuat baik. Ini bukan kata andong. Baca Al-Baqarah 43. Tolong dibaca. Dikit lagi, insyaallah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nggak bisa sholat aja, harus juga zakat kalau ingin menyelesaikan persoalan. Setuju? Setuju kan nih? Itu makanya yang tekankan, ini harus berilmu nih. Sholat rajin tapi nggak ada zakat, kacau nggak Pak? Nggak ada. Sudah itu kaitannya dengan yang 153 Al-Baqarah, baca 153 coba. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Setuju? Sabar dan sholat. Sudah itu tadi sedekah dan sholat. Satu lagi, Al-Hajj 77. Ini yang sering lupa, praktekkan. Suratnya 22. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu, dan berbuat kebaikanlah, supaya kamu mendapat kemenangan. Setuju? Berbuat apa? Kebaikan.
Sholat nggak buat baik, percuma aja sholatnya. Ya. Nah. Jadi sholat nggak bisa terpisah, Pak, dengan ibadah lainnya. Ya. Bapak sholat rajin, hanya sudah itu Bapak berbuat jolim juga di luar, yang nggak bisa. Muhrim orang lain, yang lain nggak tahu, oh deh, kacau Pak. Zikir kuat, mabok kuat ya. Puasa kuat, sholat kuat, percuma Pak. Dalam artian ada korelasi yang sangat kuat antara sholat dengan ibadah lainnya, iya enggak? Iya kan? Nah gitu. Bapak sholat ingin menyelesaikan masalah, ya, nggak pandai membuat tarbiyah terhadap amanahnya, percuma sholat. Percuma enggak? Percuma. Kalau kita sudah memberi tarbiyah, nah, amanah kita nggak berubah, balik lagi ke kita, koreksi. Kita pula bermasalah, betul kan? Jadi nggak bisa ini deh, nggak bisa kita mendebat kalau kita beri nasihat terhadap Quran, nggak bisa. Jadi bahasa pengertiannya, sholat harus sinergi dengan ibadah, ibadah lainnya semampu kita. Rajin sholat tetapi mengabaikan kewajiban zakat, sedekah secara sunnah. Padahal ia telah wajib kalau di zakat itu, ya, diabaikannya, maka keliru kita beragama. Demikian pula sebaliknya, rajin berzakat bahkan jumlahnya besar sekalipun ada tuh, sampai bisa buat masjid sendirian lagi, tapi nggak melakukan kewajiban sholat, nggak usah datengin. Berarti menyalahi ajaran agama Islam. Setuju nggak tuh? Begitupun sholat dengan puasa yang memiliki kaitannya yang penting. Puasa kan merupakan pengendalian diri seseorang hamba, sehingga mampu menjadi manusia yang mencapai tujuan dan bertakwa. Sementara sholat harus memberi nilai guna dalam perangai seseorang. Ya kan? Nah, pada sisi lain, berzakat semakin memantapkan relasi sosial atau disebut muzaki dan mustahik. Selain mensucikan harta, menunaikan kewajiban, terlebih juga ibadah haji harus memantapkan relasi baik seseorang dengan Allah dan kepada segenap sesama makhluk. Lebih dari itu, ibadah puasa juga berdampak terhadap kualitas ibadah sholat seseorang. Dalam sholat seseorang, tentunya yang sedang berpuasa, karena tidak boleh makan dan minum saat pelaksanaannya. Tetapi kalau coba dikaitkan pengaruh ibadah puasa terhadap sholat, tentu dapat saja dirasakan. Nggak perlu diceritakan lagi, nggak perlu. Penghayatan akan nilai puasa beserta nikmat batin puasa akan menambah kualitas sholat seseorang, insya Allah. Semangat orang beribadah di bulan Ramadan mestinya dibarengi dengan dimensi peningkatan kualitas, tidak sekedar dimensi kuantitasnya, agar tujuan menjadi insan yang bertakwa. Ya kan? Itu penjabarannya insan tadi sampai titik puncak kepada mengingat mati, mengingat zikir nafas. Begitulah betul mewujud di tengah masyarakat. Insya Allah. Taqabbalahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita sampai di ujung Syawal ini. Insya Allah kalau kita ikhlas, konsekuen, istilahnya serius, mengikuti tata aturan Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah kita nggak begitu berat dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la